Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama beribadah. Kita mengikuti ibadah kategorial pada hari ini. Saya mengajak mari setiap jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini, kita mau siapkan hati kita memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Sebelumnya saya mengajak mari kita sama-sama berdoa. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, Bapa kami yang baik, yang teramat baik dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, membawa setiap pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau kuduskan, sucikan seluruh hidup kami, sehingga kami boleh layak untuk menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Katakan walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kami ragukan kuasa-Mu Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah
kami. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Kaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan, Allah yang memberi kami kepastian dalam pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau teramat baik bagi kami. Kasih setiamu tak pernah berubah, dan kami memujimu. Kami meninggikan namamu, kami bawa pujian hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memegang tangan kami, memegang hidup kami Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan puji-pujian, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk mendengarkan lagi firman-Mu Tuhan. Kami sangat merindukan firman-Mu karena kami tahu bahwa tanpa firman-Mu kami akan tersesat. Kami akan bingung Tuhan menjalani hidup ini. Tetapi bila ada firman-Mu yang melekat di hati kami, maka hati kami pun akan tenang dan kami tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkati hamba-Mu dan berkati semua sidang jemaat yang mendengarkan tayangan ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudara. Malam hari ini kita akan mengangkat satu tema. Saya memberi judul dari tema ini adalah realita di dalam pelayanan. Nah saudara, ada begitu banyak realita yang terjadi di dalam hidup pelayanan Kristen. Untuk melandasinya, dari tema ini mari kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Korintus 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita ayat-ayat ini. Dikatakan demikian. Aku Paulus,
seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti Dia. Bahkan, jikalau aku tidak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila ia berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Saudara, sekian jauh pembacaan kita malam hari ini, dan saya mengangkat sebuah realita dalam pelayanan sebagai tema kita malam hari ini. Kekasih Tuhan, kita sering mendengarkan atau menyanyikan lagu-lagu rohani yang kadang-kadang menjadi kesukaan kita. Dan lagu-lagu itu kadang-kadang bisa membakar semangat di dalam pelayanan kita. Katakan lagu tersebut misalnya, kerja buat Tuhan terlalu manis atau lagu yang lain, tiada lebih indah ku melayani Yesus. Nah, saudara, memang lagu-lagu tersebut dengan idealisme yang ada, kita dengan mudah menyanyikan lagu-lagu tersebut dan merasa betapa indahnya melayani. Dalam lagu-lagu tersebut ada sentuhan-sentuhan kata-kata indah yang membakar semangat kita untuk melayani Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, setelah kita memasuki ladang Tuhan, setelah kita memasuki ladang pelayanan yang real atau yang nyata, dengan berbagai kesulitan-kesulitan dan penderitaan, berbagai godaan, berbagai tantangan, pertanyaannya, masihkah kita merasakan indahnya dunia pelayanan itu? Saudara, dalam kenyataannya ada begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan
yang mengalami kekecewaan, kegagalan, bahkan rasa putus asa setelah menjalani dunia pelayanan. Ada yang kemudian meninggalkan pelayanan dan memilih pekerjaan yang lain. Kemudian ada yang kembali kepada pekerjaannya yang semula. Kalau kita ingat di dalam Alkitab, para murid-murid Yesus yang kembali kepada pekerjaan semula, tentu saudara tahu ya, Petrus ingin kembali kepada pekerjaan yang semula. Nah, saudara, itu pun terjadi pada masa-masa sekarang ini. Ketika hamba Tuhan mengalami cobaan yang begitu berat di dalam hidupnya, dia memilih jalan yang menurut dia lebih memudahkan dia untuk masih bisa bertahan hidup, kembali kepada pekerjaan semula. Nah, saudara, namun ada yang tetap bertahan di dalam pelayanannya, tetapi pelayanan itu dikatakan tidak berbuah dan dikatakan bahkan menjadi stagnan. Dan yang paling ironis adalah mereka yang malah meninggalkan Tuhan dan pelayanannya menjadi murtad dan pindah kepada keyakinan yang lain. Sebagai contoh, saudara, sebuah artikel tentang seorang hamba Tuhan yang ingin mengakhiri hidupnya dengan cara ingin bunuh diri karena alasan penyakit kanker yang dideritanya tidak sembuh-sembuh. Tetapi untunglah usaha bunuh diri itu gagal karena keburu mendapat pertolongan dari teman-temannya. Saudara, hamba Tuhan ini dikatakan tidak kuat menghadapi kenyataan di mana ketika ia sementara giat melayani Tuhan, Tuhan justru seakan-akan tanda petik membiarkannya mengalami penyakit tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada begitu banyak masalah yang ada dalam realita pelayanan. Antara lain, kadang-kadang ada konflik dengan rekan sepelayanan. Kadang-kadang kita sering difitnah dengan alasan yang tidak jelas. Kadang-kadang kita sering dituduh dan juga sering diremehkan oleh rekan sepelayanan kita. Bahkan, dan masih banyak hal-hal yang lain. Saudara, belum lagi ditambah dengan masalah kebutuhan finansial dan kebutuhan hidup yang serba kekurangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang realita dunia pelayanan Kristen bukanlah satu keadaan yang mudah. Nah, dari perikop yang sudah kita baca tadi, diharapkan kita dapat memperoleh suatu pemahaman yang tepat tentang realita dunia pelayanan. Saudara, di dalam pasal yang ke-10 ini, di mana Rasul Paulus memberikan suatu pembelaan diri terhadap tuduhan-tuduhan yang merebak di kalangan orang-orang Korintus yang mempermasalahkan tentang integritas diri dan pelayanannya, serta kredibilitas kerasulannya. Nah, oleh sebagian jemaat di Korintus dikatakan menolak status kerasulan Rasul Paulus. Mari kita simak ayat-ayat berikut ini, saudara. Ayat pertama dan ayat yang ke-10. Di situ Paulus menyebut ia dituduh sebagai penakut. Dan semua tuduhan itu terkristalisasi pada ayat yang kedua, yaitu tuduhan bahwa Paulus hidup secara duniawi. Nah,
Saudara, ketika Paulus menghadapi tuduhan-tuduhan semacam itu, dikatakan Paulus tidak kebingungan. Paulus tidak kebakaran jenggot. Tetapi ada dengan tenang. Dia memaparkan pemahamannya tentang pelayanan dan bukti-bukti bahwa ia hidup dan melayani Tuhan dengan sesuai dengan kebenaran Kristus. Saudara, berdasarkan pemaparan Paulus dalam perikop ini, kita mendapatkan suatu kebenaran yang sangat penting, yaitu bahwa pelayanan adalah peperangan dan atau perjuangan rohani. Oleh karena itu, saudara, setiap hamba Tuhan sebagai pelayan Kristus harus menyadari identitas dirinya sebagai prajurit Kristus dan hendaknya hidup sesuai dengan karakter Kristus. Kemudian berikutnya kita melihat apa saja karakteristik untuk menjadi seorang prajurit Kristus. Kekasih Tuhan, belajar dari Paulus, maka kita akan menemukan paling tidak ada tiga karakter untuk menjadi prajurit Kristus yang baik. Karakteristik yang pertama yaitu adalah bahwa Paulus adalah seorang pejuang dengan ketaatan total kepada Sang Panglima. Ayat 1 dan 2 dari pembacaan 2 Korintus 10 ini, saudara. Dikatakan Paulus memahami bahwa pelayanannya adalah suatu peperangan rohani. Kita bisa bandingkan dengan Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Mari kita lihat sejenak Efesus 6 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, kita bisa melihat bahwa pelayanan kita, seperti yang Rasul Paulus katakan, adalah sebuah perjuangan atau peperangan rohani. Nah, lalu apa implikasi dari pemahaman yang demikian, saudara? Nah, implikasinya adalah kesadaran bahwa dirinya adalah prajurit Kristus. Paulus sadar bahwa Kristus adalah panglimanya. Saudara ingat lagu sekolah minggu yang berkata, "Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku." Nah, saudara, masih terngiang tentu lagu itu. Dan ini sangat penting, saudara. Kita bisa mengingat dengan lagu ini, lagu anak-anak, kita bisa diingatkan sebagai seorang prajurit Kristus. Nah, saudara, kemudian mari kita baca di dalam 2 Timotius tadi, di dalam 2 Timotius pasal yang ke 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, realita pelayanan yang dihadapi Paulus sesungguhnya adalah peperangan rohani. Paulus sesungguhnya sedang menghadapi suatu kekuatan yang tidak kelihatan, tetapi yang memanifestasikan dirinya lewat orang-orang yang telah merusak jemaat di Korintus. Kekasih Tuhan, musuh itu telah memprovokasi Paulus dengan jemaat di Korintus. Istilahnya adalah mengadu domba.
Nah, tetapi ternyata Paulus tidak terpancing dengan tipu daya iblis ini. Jika Paulus meladeni dengan sungguh dengan menggunakan cara-cara duniawi, dikatakan maka iblis akan mengambil keuntungan dari persoalan ini. Kekasih Tuhan, seringkali seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan itu gampang terpancing emosinya hanya ketika ada orang yang merendahkan dirinya atau menuduh dirinya dengan kata-kata yang negatif. Saudaraku, mari kita belajar dari sikap Paulus yang sabar menerima tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dan kita serahkan kepada Tuhan saja melalui doa-doa kita, biar semuanya Tuhan saja yang bertindak. Amin. Kemudian mari kita perhatikan masih dalam ayat 1. Di sana ada kalimat atau frasa yang berbunyi, "Aku memperingatkan kamu dengan kelemah lembutan dan keramahan Kristus." Kekasih Tuhan, pernyataan ini menunjukkan sikap Paulus yang meneladani Kristus. Paulus tidak bertindak kasar dan keras ketika menghadapi orang-orang yang menentangnya. Tetapi Paulus dikatakan mengadopsi karakter Kristus yang lemah, lembut, dan ramah. Paulus dikatakan tidak tunduk pada emosinya, tetapi ia tunduk kepada Kristus, Sang Panglimanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah demikian dengan kita. Kita jangan mengumbar emosi kita ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam pelayanan. Ketika kita dilecehkan, ketika saudara dihina, ketika saudara difitnah dan sebagainya. Saudara, jangan tersulut emosi. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus yang mempergunakan selengkap senjata Allah untuk menghadapi segala sesuatu. Tetapi mari kita menunjukkan sikap lemah, lembut dan ramah di dalam menghadapi semua ini. Kemudian kita yang kedua, hal yang kedua, dikatakan Paulus berjuang dengan senjata yang diperlengkapi oleh Sang Panglima. Karakteristik yang kedua ini, saudara, sangat jelas bahwa senjata itu tak lain adalah kuasa Allah. Kita bandingkan dengan Efesus pasal yang ke-6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sana kita bisa mengenali tentang perlengkapan senjata Allah. Paulus sadar bahwa musuh rohani yang sedang melawan dirinya hanya dapat dipatahkan dengan senjata rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang latar belakang hidupnya sebelum mengenal Kristus, dikatakan ternyata Paulus adalah seorang yang penuh hikmat atau penuh sopiah. Dia pandai berpidato. Dia juga seorang yang fasih lidah, pandai berdebat, serta sangat cerdik. Namun dikatakan Paulus tidak menggunakan semua itu untuk membela dirinya. Tetapi Paulus semata-mata dikatakan mengandalkan kepada kuasa Allah. Saudara, realita pelayanan rohani adalah perjuangan rohani, maka harus dilawan dengan senjata rohani, yakni segenap perlengkapan senjata Allah. Karakteristik yang ketiga dari Rasul Paulus adalah bahwa Paulus berjuang untuk
kemuliaan Sang Panglima. Nah, poin ini berkaitan dengan motivasi dalam pelayanan kita. Saudara, perjuangan rohani memiliki satu karakteristik utama dalam tujuannya, yaitu untuk kemuliaan Sang Panglima kita, yaitu Kristus Yesus. Dan tujuan perjuangannya ialah untuk kemuliaan Allah dan bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Paulus tidak berjuang untuk kemuliaan dirinya, tetapi ia berjuang untuk kemuliaan Sang Panglima, yaitu Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, sama seperti Paulus, kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan Tuhan kita yang adalah Allah sendiri. Jangan pernah kita mencuri kemuliaan Allah dalam hidup pelayanan kita. Setiap perasaan bangga karena dipuji oleh halayak, itu merupakan peringatan keras bagi kita, bagi saya dan saudara, untuk menguji kembali motivasi pelayanan kita. Mari kita ikuti teladan Kristus. Dia taat kepada Bapa dan sempurna dalam menjalankan misi Allah. Kematiannya di kayu salib, menurut manusia, ia dinilai telah gagal total. Tetapi menurut Allah, ia telah meraih kemenangan sempurna dalam menjalankan misi Allah, yaitu misi untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dan kutuk dosa. Ia dihina dan kematiannya sangat memalukan oleh dunia. Tetapi bagi Allah, ia adalah suatu kebanggaan dan penuh kemuliaan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi bagian kita untuk kita beri kekuatan di dalam menghadapi hidup pelayanan kita. Kita sadar bahwa realita pelayanan itu tidak mudah. Ada berbagai tantangan yang kita harus hadapi. Tetapi percayalah, Allah sendiri di dalam Yesus Kristus telah memberikan kita jaminan untuk kita boleh menangkis semua itu. Dan semuanya itu kita bisa menang karena Allah ada di pihak kita. Amin, firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kami tahu bahwa di dalam pelayanan hidup ini, di dalam pelayanan kami mengikut Engkau, ada begitu banyak tantangan dan godaan yang begitu merintangi hidup kami. Sehingga kadang-kadang hidup rohani kami terpuruk, tetapi kami percaya melalui firman malam hari ini kami dikuatkan. Kami diberi wejangan-wejangan yang sangat penting. Kami boleh belajar dari Paulus bagaimana menghadapi semuanya itu. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau telah memberikan kepada kami keleluasaan dan kelegaan ketika kami mengikut Engkau sebagai pelayan-Mu yang setia. Jadikan senantiasa kami sebagai alat-alat-Mu yang tidak perlu takut untuk menghadapi realita dunia pelayanan ini. Karena kami percaya tangan kasih-Mu senantiasa ada bersama-sama menopang dan memegang kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Masih sempat kau bisa tidur ya.